Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim summa sawwarna summa sawwahu wa nufa bihi mirru wa ja'alkumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watum mustajabah yad'u biha wa uridu an ahtabiya da'wati safa'atul li ummati fil akhirah, rawahu Bukhari. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani adalah modal dasar bagi kita untuk beraktivitas termasuk beribadah. Hanya saja kadang-kadang kesehatan rohani ini tidak terlalu terperhatikan. Kita lebih fokus kepada kesehatan jasmani kita, lebih-lebih kepada kesehatan jiwa kita. Nah, malam ini kita kembali pengajian sesuai dengan jadwalnya dalam rangka santapan rohani kita, juga untuk kesehatan jiwa kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ingat bulan yang lalu kita sudah membahas bahwa kita ini dari segitiga sama kaki. Ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Masing-masing komponen itu sumbernya dari Allah. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, summa sampai akhir ayat likulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Allah maha mengetahui akan segala sesuatu. Jadi awalnya dari Allah, berakhir di Allah. Maka itu kalau kita mati kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, kita fokus sekarang ini, kalau kita balik kepada Allah kelak, yang tanggung jawab atas perbuatan kita ini siapa? Apa jasad, apa ruh, apa jiwa? Supaya kita paham itu. Karena 3 komponen itu dari Allah gala. Yang kedua, Allah jelaskan tentang masalah penciptaan. Kalau badan kita ini, Allah secara terang-terangan mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Di antara tanda-tanda ayat Allah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Itu Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 20 kalau tidak salah. Kemudian di surat As-Sajdah juga Allah menjelaskan allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia
dari tanah. Jadi bahan kita ini dari tanah. Di ayat yang lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah dikembalikan. Nah, dari ayat itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa batas kadaluarsanya jasad kita itu di tanah. Kalau sudah masuk ke tanah, selesai urusan jasad. Dia akan hancur bersama tanah. Nah, ini tinggal resiko lagi bagi yang hobi mancing. Apa kaitannya Pak Ustadz? Karena binatang yang paling tajam penciumannya itu cacing. Jarak 1 kilo cacing itu bisa mencium jasad kita. Nah, ketika kita sudah dikubur, cacing ini ngomong dengan kawan-kawannya. Bele inilah yang guluk naso dulu nusuk mata anak keturunan kita. Nah, tinggal kita nyerbu katanya. Itu jasad. Sementara yang kedua komponennya ruh. Ruh ini Allah terang-terangan mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah tidak kasih kita pengetahuan tentang ruhnya kecuali sangat sedikit sekali. Jadi kita ini bukan jasad yang dikasih ruh, tapi kita ini ruh yang dikasih jasad. Ngapa itu Pak Ustadz? Sebab dari awal ruh itu sudah diciptakan segalanya. Ruh kita ini la ado, tinggal di tempat kali. Maka Allah buatkanlah jasad. Setelah dibuat jasad, ada dalilnya di As-Sajadah ayat 9. Muncul jasad itu dalam bentuk gumpalan daging setelah darah 40 hari. Jadi air 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya darah, 40 hari darah berikutnya daging. Allah dengan tegas mengatakan summa sawahu wa nafahu fihir miru wa ja'alakumus sam'a wal absal wal afidah qalilan ma tashkurun. Summa sawahu wa nafahu fihi miru. Setelah dia menyempurnakan kita ini dalam bentuk jasad, Allah meniupkan ruhnya ruh Allah ke ruh kita itu ke dalam tubuh kita. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Supaya sempurna kita nih Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Sayangnya Allah akui qalilan ma tashkurun. Cuman sangat sedikit yang bersyukur. Allah sudah kasih mata, sudah kasih telinga, sudah kasih hati, kita kurang bersyukur. Apakah ruh ini nanti akan bertanggung jawab? Ternyata kalau kita simak di ayat-ayat yang lainnya, tidak Pak. Karena ada komponen yang ketiga di dalam diri kita ini, namanya jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Maka itu Allah terang juga mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Di lain surat Allah juga katakan innan nafs la ammaratu bisu. Kecenderungan nafsu kita, jiwa kita ini mengajak kepada kemungkaran. Maka sering saya ingatkan dalam tablik-tablik musibah, seburuk-buruknya Helmi Hasan pernah 2 periode jadi wali kota. Seburuk-buruknya Rohidin 2 periode jadi gubernur. Kalau kita baca di sosmed itu, sosial media, ya Allah, cak ngomong apa lagi, ngomong Rohidin, ngomong Helmi itu. Kita siapa? Apa masalahnya? Jiwanya yang kotor. Jiwa yang ngomong itu yang kotor itu. Karena apa? Kadang-kadangnya bukan perlu tim sukses, tidak perlu bersama dengan kedua itu tuh.
Tapi dia sibuk sendiri mengupas kejahatan orang. Nah ini jiwa. Pertanggungjawabannya berat. Ada di hadis itu. Kita nanti di hari kiamat kecil-kecilnya. Maaf ngomong, kita di bawah selangkangan orang. Ngapa? Karena sombong. Sombong kepada Allah dan sombong kepada orang lain. Tahu galau jahat orang lain, tahu galau cacat orang lain, tahu galau aib orang lain, tidak sadar dengan aib diri. Nanti dia merangkak kecil-kecil itu begitu. Karena sombong kepada Allah. Itu ada hadis tentang yang demikian. Nah, yang bertanggung jawab atas diri kita ni kelak adalah jiwa kita masing-masing. Dan jiwa inilah yang mesti kita asah. Bukan main susahnya, Pak. Ada dalam satu kisah di zaman Nabi Musa, ada cewek cantiknya cewek itu pakai baju jubah hitam, pakai kerudung hitam. Dia nangis sepanjang jalan tuh. Nak ketemu Nabi Musa. Begitu sampai dia ketok, Assalamualaikum, kata Nabi Musa, masuk Tino itu. Nabi Musa tanya, apa hajat? Kata Tino tu, aku malu ngasih taunya Nabi. Lah macam mana aku nak tahu? Betul. Kasih tahu. Aku ni orang yang paling tidak layak tinggal di bumi ini. Apa masalahnya? Kata Musa. Aku pernah berzina. Weh, merah muka Nabi Musa. Nabi, ngaku depan Nabi. Terus kata Nabi Musa, dari zina itu aku hamil. Kemudian lahir anak. Anak tu kuceki. Mati. Weh, marah Nabi Musa. Nabi Musa tu kan agak tidak lancar ngomong larat jak sikap. Larat katanya. Keluar dari sini. Diusirnya. Nangis Tino tu. Harapannya mengadu ke Nabi Musa. Ada jalan keluar. Tapi Nabi Musa juga mengusir. Setelah belum beberapa jauh, Jibril turun. Kata Jibril, ngapa kau usir? Aku tidak mau Allah menurunkan azabnya ke rumahku dengan perempuan yang berzina lalu membunuh anak kandungnya. Kata Jibril, kalem bro, santai. Ada yang lebih besar dari itu dosa. 1000 kali lipat lebih besar daripada dosa berzina lalu mencekik anak kandung. Kata Nabi Musa, dosa apa? Dosa orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dosa orang yang sengaja meninggalkan sholat itu 1000 kali lipat besarnya daripada dosa zina dan mencekik anak sendiri. Bukan saya mengatakan dosa zina itu kecil, saking kebesar dosa orang meninggalkan sholat. Nah maka itu Allah panggillah kita dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu, karena panggilan itu memang panggilan yang tidak untuk semua orang. Itu. Macam mana jiwa menjadi tenang? Allah katakan, ala bizikrillah. Banyak-banyak mengingat Allah. Macam mana mengingat Allah sudah juga kita kupas. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholat li dzikri. Akulah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan solat untuk mengingatku. Jadi kalau orang sengaja tidak solat, artinya otomatis tidak mengingat Allah. Kata Nabi Musa, oh, iya, saya paham. Solat adalah hak Allah. Membangkang, melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah macam mana jiwa kita nak tenang kalau sebegitu besar dosa kita kepada Allah. Nah ini poin-poin tentang pertanggungjawaban diri kita. Bahwa kita ini ditugaskan oleh Allah seperti dalam Al-Baqarah, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ada tugas kita ini sebagai khalifah, pemimpin. Mimpin siapa kita? Aku ketua RT tidak, mimpin diri sendiri. Mimpin anak bini, itu pemimpin. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Berarti kita ditaruh Allah di muka bumi Allah ini ada tugas. Yang namanya tugas
mesti ada akhirnya. Itulah makanya kita mati. Kalau tugas kita selesai, kita mati. Kalau selesai, Pak Ketua BKM nanyo, mana laporan kegiatan Ramadan kemarin? Ini ustadznya subuh 7, yang maghrib 7. Daftar yang ngasih takjil ini, yang tidak ngasih takjil ini. Kau catat pula yang tidak ngasih. Catat. Ngapa? Tahun depan jangan disuruh masukkan lamonioda lagi. Untuk apa dimasukkan? Karena dia tidak ngirim. Ini misal itu tuh. Selesai itu. Khutbah Idul Fitri, ini hatibnya, anggaran sudah selesai. Itu laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban inilah yang akan dibebankan kepada jiwa itu nanti. Yang Allah katakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjum bima kanu yaksibun. Mulut kita ditutup, yang berbicara adalah tangan kita. Ada ribut antara Adi Hidayat dengan ustadz lain tentang ngomong masuk tangan pacak bicara. Nah, kata Adi Hidayat, bukan tangan dicak mulut. Tapi sekarang kan sudah kita tengok. Siapa yang masuk rumah itu, kalau CCTV tidak ada, kata polisi, pintu ini gagangnya sudah dipegang. Belum, kami masuk lewat belakang. Dia masuk lewat sini. Kata polisi, polis line sini. Di polis line, diperiksa. Sidik jari siapa? Ketahuan dari sidik jari itu, artinya itu kan jari yang berbicara tuh. Tangan yang berbicara. Itu yang dimaksud itu. Itu yang dimaksud tangan berbicara. Lalu kaki yang menjadi saksi. Itulah makanya tahiyatul masjid itu di belakang. Sebelum Isya, qabla Isya, maju dikit. Isyanya geser dikit. Ba'da Isyanya mundur lagi. Karena tempat-tempat itu nanti akan menjadi saksi bagi kita. Dan itu dibebankan kepada jiwa. Macam mana kalau dia mati, nanti dia tidak sempat mengerjakan apa-apa. Nah, ini materi kita bagian kedua, namanya syafaat. Nabi kumpul-kumpul dengan para sahabat, ngomong, tahu tak kira-kira apa yang disampaikan Allah kepadaku barusan ini? Kata sahabat, Allah wa rasulu a'lam. Allah dengan Rasul itulah yang tahu. Allah ngasih tahu kepada aku, kata Nabi, pilihan. Pilihannya tuh setengah umatmu masuk surga, atau engkau aku kasih syafaat. Kata Rasul, aku milih, aku pacak ngasih syafaat. Sebab likulli nabiyyin da'watum mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Wa uridu an ahtabina da'wati syafa'atul li ummati fil akhirah. Namun aku, kata Nabi, ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kita bicara tentang syafaat. Sesempurnanya kita hidup, sholat, rasaku tetap akan kita minta pertolongan kepada Nabi. Tetap kita minta syafaat kepada Nabi. Nah, bagaimana orang yang kriteria mendapatkan syafaat ini? Nah, insya Allah kita kelak di syafaat 3. Kita awali setelah dunia ini pecah kelak. Meledak disebut dengan kiamat. Segala yang hidup mati selesai urusan. Itu berakhir dunia. Tahapan berikutnya kita bangkit dan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Jumlah penduduk Bengkulu ini sekitar 2 jutaan. Kalau sekitar 2.500.000 lah. Kalau kumpul 100.000 di lapangan, itu butuh rasuk itu 1 jam untuk nyari orang rumah. Yang setiap hari, setiap malam kita bersama dia nak nyari. Nah, ini
Kumpul manusia dari Nabi Adam sampai kiamat. Cina kini lah 5 miliar, India juga model itu. Rohingya sibuk di laut. Nyari tempat siapa yang nak nampung. Saking kebanyak manusia nih. Dan pada saat itu nanti, triliunan umat kita cari. Namanya Nabi Adam. Minta pertanggungjawab Nabi Adam nih. Ngapu? Matahari sejengkal dari pala. Kondisi tidak nentu itu. Ketemu dengan Nabi Adam, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tahu Nabi Adam tidak. Balihonya juga tidak terpasang. Itu tuh. Nomor berapanya kita tidak tahu. Itu tuh kan. Nah kita cari Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam kita ngomong. Kau bapak sekalian manusia. Bertanggung jawab atas kami ini. Lapo cerita kata Nabi Adam. Main nunjuk bayi ini. Tolong bantu kami ini. Tidak tertago model ini nih. Sampai ke bilo ini nih. Ya kata Nabi Adam, aku juga nih masih berurusan. Berurusan apa? Widak paca aku nolong kamu nih. Ladang apa? Ya acak aku juga bersalah, kata Nabi Adam. Salah apa kau? Lah Tuhan lah ngecek wala takrobah haziz sajaro. Jangan dekati pohon ini. Bukan lagi pohonnya aku dekati. Teko batangnya tuh. Ku panjat buahnya, ku makan. Aku malu dan itu sampai kiamat aib aku terbongkar gara-gara makan buah hudi itu. Tidak layak aku ngadapi Allah. Malu aku. Nah jadi kami ini kemana? Coba cari Nabi Nuh katanya. Nabi Nuh yang doanya tidak dikabulkan. Ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, jangan. Ngapa? Aku salah berdoa dulu. Sudah juga kita ceritakan tentang ini. Salah berdoa apa? Nabi Nuh itu kan 950 tahun umurnya. 350 diangkat jadi Nabi. 600 tahun jadi Nabi dapat pengikut 80. 80 orang. 600 tahun. Setahun baik dapat 80 itu gagal. Apalagi 600 tahun. Pernah mungkin bahasa kitanya. Nabi Nuh ini dia berdoa. Doanya tuh di surat Nuh. Ayat 26. Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau suruh hidup tobo-tobo kafir tuh di muka bumi Allah nih. Oleh Allah dijawab, amunca itu kau bikin kapal. Bikin kapal besar, setelah kapal selesai, ajak yang beriman kepadaku. Orang 80 inilah yang beriman, teko bini ya dan Orang 80 ini berangkat, banjir datang. 6 bulan banjir itu. Seluruhnya mati, tinggal tersisa 80 orang. Itulah makanya kita dipanggil. Satu, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Yang kedua kita dipanggil zurriyatan hamalna ma'anu. Zuriyat orang-orang yang bersama Nuh. Gara-gara itulah aku tidak berani ngadap Tuhan. Aku salah berdoa dulu, dikabulkan. Jadi kami ketemu siapa? Ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku maluan. Aku 3 kali ngicu. Ngicu apa? Pertama Nabi Ibrahim tuh ngicu, diajak rapat, ngeceknya sakit. Orang rapat, nyemecahkan patung-patung tuh. Begitu orang selesai rapat, orang hadir galau, patung pecah galau. Nah siapa pecah ini? Kata Azhar, bapaknya Ibrahim tuh. Lah siapa yang tidak ikut rapat tadi? Dicek yang tidak ikut rapat cuma Ibrahim. Panggil. Satu, Ibrahim ngeceknya demam. Yang kedua, orang rapat galau, kau seorang yang tidak. Berarti kau yang mecahkan patung ini. Ngicu yang kedua, Ibrahim ngecek. Lah itu patung yang besar tuh. Kampak di leher dia. Wah begal kau nih. Maksudnya pacak bergerak patungnya. Lama tidak pacak bergerak. Nah, ngapa disembah? Kata Nabi Ibrahim. Itu ngicu yang kedua. Ngicu yang ketiga, ada raja yang punya temperamental tinggi, selalu nak merampas punya orang. Ketika Nabi bersama istrinya Siti Sarah, Nabi tidak mengakui itu bininya. Dia ngomong adiknya. Sebab kalau dikecek bininya, raja itu ndaknya. Itu 3 kali. Aku malu, kata Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim 3 kali ngicu. Apalagi kalau kampanye tidak terrealisasi. Nah berapa ngicu gitu. Nah ini.
Lalu yang berikutnya kami ke mana? Ke Musa. Kata Musa, aku tidak berani. Ngapa? Aku pernah tertampar. Tertampar juga. Tidak sengaja nampar tuh. Tertampar, mati orang tuh. Itulah Bani Israel terkenal itu tuh. Ngapa? Nyoto ribet Bani Israel tuh. Disuruh Nabi Musa cari sapi. Sapi jantan, sapi tidak. Normal itu, jantan. Jantan besar aja kecil. Yang besar. Yang putih apa yang coklat? Yang coklat. Yang tanduknya pendek, tanduknya panjang. Lamun lah tidak normal itu. Yang tanduknya panjang. Yang panjang sebelah, apa yang panjang kiri kanan? Nah, itu. Panjang sama ukurannya. Yang ekornya panjang, ekornya pendek. Mana pula ada sapi ekornya pendek? Itu. Yang ekornya panjang. Yang kakinya kencot, apa yang kakinya? Pang, tampar mati. Itu. Aku malu. Kepada siapa? Kepada Isa. Kepada Nabi Isa pun kata Nabi Isa, aku malu. Ngapa? Lah diakui pula Tuhan di atas muka bumi Allah. Ada satu pendeta, Pak, pernah ngajak kiai debat. Itu, kisah dengan Nabi Isa nih, yang Trinitas ini. Aku ajak kau berdebat, resikonya kalau kau kalah, kau ngikut aku. Kalau aku kalah, aku ikut agama kau. Jadi, kata kiai itu, melah. Berdebat. Apa masalahnya? Yang Kristian ini ngomong, ini rokok. Ya. Ini namanya filter. Ini namanya tembakau. Ini namanya kertas. 3 di dalam ini, itulah Trinitas. Ketiga-tiganya ini namanya rokok. Kata yang Kristen itu. Senyum kiai itu. Ambilnya rokok tuh, dibuangnya filternya tuh. Ini apa nama? Rokok bukan? Bukan katanya. Dibukanya rokoknya. Ambilnya kertas tuh. Ini rokok bukan? Bukan, kertas. Ambilnya tembakau. Ini rokok bukan? Bukan. Kalaunya satu-satu itu artinya bukan rokok. Maka tidak ada Trinitas. Kecek kau tadi, rokok galau. Mulai dari filter sampai ke kertasnya. Begitu buka satu-satu, akhirnya langsung baca syahadat. Kalah dia berdebat. Nah, Nabi Isa itu bagian daripada disebut Tuhan. Terakhir, kepada Nabi Muhammad. Nah, kepada Nabi Muhammad ini, ada 3 golongan yang bisa mendapatkan syafaat. Saya katakan kita insya Allah dapat itu. Pertama, orang yang dapat syafaat Nabi itu meninggalnya tidak syirik. Syirik itu 2, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu kira-kira buka usaha pakai tumbal. Misalnya dibuka warung makan, rame terus. Siang malam tidak habis-habis bahan itu. Setahun ada yang mati, setahun ada yang mati. Itu main tumbal namanya. Itu bertuhan kepada selain Allah. Yang model itu namanya syirik besar. Ada yang syirik kecil yang menurut kita tidak syirik. Misalnya kita patah kaki, patah tebunya. Pergi ke rumah sakit, kata orang digip, dipen. Tidak, katanya. Keluar dari rumah sakit. Pergi cari dukun. Adalah orang ngecek. Di situ cuma tidak dikecek dukun. Minta tolong baik ke rumah tu. Pergi. Bawa gulo, ditolaknya gulo. Kasih duit, maaf. Aku saro tapi jangan diduiti kalau nak berobat baik. Diurutnya 3 bulan sembuh pacak berjalan. Begitu lewat kita ngomong, dipen kemana? Tidak. Jadi diurut. Kalau tidak ada tukang urut itu lebar aku. Itu syirik. Kalau tidak ada tukang urut itu lebar aku. Selesai aku. Telumpuh aku. Itu syirik tuh. Kenapa? Hilang Allahnya. Mestinya bolehlah tukang urut itu. Aku bawa gulo disuruhnya bawa balik. Aku titip duit. Dia ngomong aku cukup makan. Dia ngobat dengan tulus. Dia ngomong kalau batas 3 minggu tidak ada perubahan, kau cari orang lain. Artinya ilmu aku ni belum diredai Allah. Wah, itu. Kita ni kadang-kadang gak terlincir model itu. Mati kita sawit tidak berbuang ngetrek model hal lebar ni. Kita lah.
Itu syirik itu tuh. Apa sawit itu yang hidupkan kita? Itu. Tidak. Ada pejabat yang kadang-kadang melesetnya. Ngapo? Setahun lagi pensiun awaknya awak masih kecil-kecil. Apa hubungannya kalau kita pensiun anak masih kecil-kecil? Nah, tidak ada gaji itu gitu dan ini syirik kecil. Kita lupa dengan kondisi yang demikian. Itu tidak boleh itu tuh, untuk hal yang demikian. Nah, orang yang mati tidak syirik ada jaminan untuk mendapat syafaat. Ushidukum anna syafaati likulli man mata la yusyrik billahi syai'a. Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat syafaat Rasul itu meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun sebesar biji sawi. Panjang hadisnya dia. Aqra'u babal jannati fayuktahu babun min zahabin wa hilakuhu min fiddah. Fayastakbiluni nurul akbar. Fa akhiru sajidan. Fa ulki minasani alallahi ma lam yulki ahad qabli wa yaqul li arfa' ra'saka sal ta'ta wa kul yasma waspa taspa tusappa faqul ummati fayaqula laka man kana fi qalbi mithqalu sa'iratin min iman qala summa asjudu saniya summa ulkiya mislu dzalik wa yuqalu li mislu dzalik wa aqulu ummati wa yuqalu li laka man kana fi qalbihi mithqala hardalatin min iman. Aku mengundi pintu surga. Mengundi itu maksudnya nyari-nyari yang pintu itu apa pintu manolah. Tak kira-kira Nabi itu ada itu. Tiba-tiba terbuka satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku langsung sujud, kata Nabi. Bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelum aku. Disampaikanlah kepadaku, Allah ngomong kepada Muhammad, arfa' ra'saka sal tu'ta wa kul yasma waspa tasappa. Angkat pala kau tuh, kata Tuhan. Mintalah, ku kasih. Ngomonglah, niscaya engkau akan didengar. Mintalah sapaan, niscaya engkau akan diberi sapaan. Umat Nabi Muhammad ngomong, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Lantas dijawab oleh Allah, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji gandum. Nah, biji gandum tuh kalau ibu-ibu pernah haji, pernah umroh, ngasih burung merpati yang cak padi itu biji gandum. Iman sebesar itulah. Biji gandum tuh sebesar biji padi. Nah, itu biji gandum. Lalu Nabi summa asjudu saniyah, sujud lagi yang kedua. Sujud yang kedua itu sama, bermohon, ngibo-ngibo, bersujud. Allah ngomong yang sama, angkat kepalamu, ngomong, apa kendak aku kasih. Apa kau bicarakan aku dengar. Ummati ya Allah, ummati. Umatku, umatku. Terus ngapa umatku? Macam mana? Yang kalau tidak ada sebesar biji gandum. Jawab Allah, man kana fil qalbi misqalu hardalatin min iman. Kau kasih syafaat walaupun dia punya iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu setengah dari wijen. Wijen itu yang di kue bulat-bulat itu. Itu jangan dimakan satu-satu, Pak. Itu. Tidak boleh. Wijen itu tidak boleh dimakan satu-satu. Itu. Ngapa? Ya pacak seminggu pula. Itu. Jadi sawi itu kecil dari itu. Ngapa? Nabi itu tahu kualitas kita umatnya tuh.
Jadi yang kedua, punya iman sebesar biji sawi, Allah tetap kasih syafaat kepada Nabi untuk kita ditolong oleh Nabi. Lalu yang ketiga, orang yang dikasih syafaat itu yang pernah berucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Summa asjudu salisah. Nabi sujud yang ketiga kalinya. Fa yaqulu li misla dzalik. Aku ngomong sujud seperti yang tadi, ngomong ngibo-ngibo lah kira-kira gitu. Summa arfa ra'si. Kemudian aku disuruh ngangkat kepala. Fa aqul berkata, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Macam mana kalau tidak sebesar biji gandum, tidak pula sebesar biji sawi. Apa kata Allah? Fa yaqulu li laka man qala la ilaha illallah mukhlisan. Kasih syafaat walaupunnya cuman ngomong mengucapkan la ilaha illallah hanya sekali tapi ikhlas. Masuk kita tidak terkecek la ilaha illallah sekali. Itulah makanya dalam nikah itu bukan rukun ini. Dibimbing lagi untuk syahadat. Kalau tidak sempat ngomong la ilaha illallah, pernah bersahadat sekali. Itu jaminan kita mendapatkan syafaat. Sulit syafaat. Jadi demikian Nabi itu memperhatikan kita. Tapi insya Allah kita ini sering mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi yang pernah sakit gigi. Itu ikhlas ngomong. Itu tidaknya sengaja ngomong itu. Pas lah puncak sakit itu ngomongnya. Sakitnya itu. Makanya Abdalul Zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah segampang itu? Ternyata kalau kita kaji ke lainnya itu berat, Pak. Ngapa? Tidak ada jaminan surga bagi orang yang mati sedang sholat. Sedang sholat. Maaf, mungkin saya yang belum banyak membaca, tapi belum ketemu saya hadisnya. Siapa yang mati sedang sholat langsung surga, tidak ada. Atau kita sedang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman. Kok mati? Wah, alangkah eloknya mati. Tidak ada saya ketemu hadis yang mati siapa yang mati sedang baca Quran masuk surga. Tapi ada hadis mengatakan mangqala la ilaha illallah lajrul jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, surga bagi dia. Berarti sego mengucapkan la ilaha illallah itu untuk di akhir hidup kita. Maka dilatihlah itu Abdalul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, pelatihan-pelatihan itu agak susah tembusnya. Kalau itu sekedar sebatas beban kepada jasad dan ruh kita. Nah, maka itu kita terus disuruh oleh Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah itu tegak, duduk dan berbaring. Karena itu semua aktivitas kita. Maka secara syariat kita jalankan, secara hakikat kita jalankan. Tidak mudah untuk menuntun jiwa ini menjadi jiwa yang tenang. Susah kita mengasuh jiwa kita ini. Dan kita kadang-kadang karena jiwa ini tidak nampak, kita lebih banyak mengeluarkan duit untuk urusan masalah jasad. Sakit dikit kita berobat. Itu. Pasang gigi, kalau misal gigi kita lepas, pasang gigi palsu. Saya pernah pasang di sini nih. Cuma tidak enak makan. Kumalnya rasanya, aku lepaskan lagi. Gitu. Tidak sedap kita makan kan, biarlah hanya ompong-ompong las itu. Hitam rambut kita, faktor umur jadi putih, kita pacak hitamkan lagi. Gitu. Nah ini urusan jasmani semua. Tapi urusan kepada kejiwaan ini kadang-kadang kita terlalaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari pengajian kita malam ini bahwa dari 3 komponen itu semuanya perlu kita jaga. Perpaduan antara ruh dengan jiwa itulah nyawa.
Yang jahat itu jiwa. Buktinya kita sedang tidur, jiwa kita digenggam oleh Allah. Tidak ada orang yang tidur itu jahat, Pak. Ngupat ida, bunuh ida, itu tidak ada. Kenapa? Jiwa kita digenggam oleh Allah. Ruh kita masih hidup itu tuh. Nah, maka orang mengatakan tidur itu juga mati karena ruh kita masih hidup, digenggam oleh Allah jiwa kita. Nah, itulah bentuk jiwa. Begitu bangun, lupa kita ngucap alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma atana wa ilaihin nusur. Yang ada merabo apa? Gitu. Gitu. Nengok sosial media, itu yang ada. Dan ini menjadi kebiasaan rutin kita. Tapi insya Allah dengan kita sering mengasah jiwa kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan berarti wirid, baca Al-Qur'an itu zikir, sedekah itu zikir. Nengok orang yang sedang sakit itu zikir. Nengok orang yang meninggal itu zikir. Jadi zikir itu bukan sekedar lapas, tapi bagaimana mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saatnya nanti kita sampai kepada Allah dan ada jaminan di sisi Rasulullah akan dapat syafaat pertolongan. Syaratnya pertama mati tidak syirik, iman minimal sebesar biji zarrah, atau pernah terucap kalimat la ilaha illallah. Insya Allah kita mendapatkan itu. Saya pikir demikian. Ada 2 menit lagi untuk Isya. Tidak mungkin kita tanya jawab. Sengaja saya sampaikan situ supaya tidak ada tanya jawab. Nah, mohon maaf kepada Allah pun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,